Apa konsekuensi dari mubahalah itu? Siapa yang berdusta di antara kita, 7 turunan kita mati dalam keadaan kafir, bahkan kita termasuk dicopot iman kita. Aneh-aneh. Semakin ke belakang dunia pernasaban ini aneh-aneh. Mana bisa mubahalah itu untuk memverifikasi nasab? Sejak kapan ada musonib dalam ilmu nasab yang kayak gitu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tak bosan saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Sahabat-sahabatku sekalian, sebagaimana edisi yang lalu kami membahas salah satu video yang berisi tentang mubahalah. Tantangan mubahalah terhadap 2 orang, satu di antaranya yang dituju adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atas kajian nasab beliau terhadap kaum Ba'alwi, yang hasil dari kajian itu sudah sangat mafhum kita ketahui. Ekstrim sekali ajakan mubahalah itu, bukan hanya kecelakaan yang sifatnya duniawi, tetapi ini berkaitan dengan kematian yang su'ul khatimah, mati kafir. Bukan hanya pada dirinya, tetapi juga atas keluarganya. Sungguh sesuatu yang membuat saya terheran-heran dan mungkin juga Anda. Untuk mengingat kembali sahabat-sahabatku, kita simak kembali bagian yang paling ekstrim dari apa yang disampaikan oleh seseorang tersebut. Kita tentukan di masjid mana kita bermubahalah. Apa konsekuensi dari mubahalah itu? Kita minta sama Allah. Bukan sakit, bukan terbakar, bukan hancur, bukan, tanggung. Ya, siapa yang berdusta di antara kita, ya, 7 turunan kita mati dalam keadaan kafir, bahkan kita termasuk dicopot iman kita. Kalau memang tuduhan yang atau keyakinan yang kita yakini ini adalah salah, ya, saya meyakini para habaib adalah duriahnya Rasulullah. Terkait dengan video atau audio yang berisi tantangan mubahalah tersebut yang kembali ramai, sebenarnya setelah saya teliti ternyata itu tantangan yang sudah cukup lama, tetapi apapun itu menggambarkan betapa di antara mereka, baik itu sebagian dari Ba'alwi sendiri atau para muhibbinnya, seringkali menyampaikan sesuatu yang tidak substansial. Seperti yang kami sampaikan edisi yang lalu, bahwa diskursus nasab adalah dialektika ilmiah yang harus diselesaikan secara keilmuan juga, bukan dengan mubahalah. Walaupun mubahalah diperbolehkan dalam Islam, tetapi konteks ini menurut hemat saya tidak terlalu tepat, atau sama sekali tidak tepat ya, karena ini dialektika ilmiah yang bisa diselesaikan secara diskusi, secara bahsul masail. Nah, terkait hal itu pula, kemudian kami mendapatkan kiriman audio yang memberikan respon atas tantangan mubahalah itu. Yang nampaknya sang pengirim audio ini seseorang yang mengerti tentang ilmu pernasaban, atau setidaknya mengikuti dari awal diskursus nasab, berikut juga dengan varian-varian pembuatnya seperti tes DNA dan segala halnya. Dan walaupun disampaikan dengan cara yang agak kocak, tetapi secara substansi ada titik-titik manfaat yang bisa kita petik. Maka itu kami Aras 9 Channel sengaja memutarkan video kiriman tersebut agar kita semua bisa memberikan penilaian. Dan berikut ini adalah tanggapannya yang berupa audio. Mohon disimak sampai selesai hingga mendapatkan intisari dari apa yang disampaikan. Selebihnya silahkan Anda memberikan penilaian. Aneh-aneh. Semakin ke belakang dunia pernasaban ini aneh-aneh. Yang membuat saya ketawa itu adalah ketika para kalau saya mengatakan para pembenci Kiai Imad itu kok malah ngajaknya tentang mubahalah. Saya katakan aneh karena secara
ilmu nasab. Mana bisa mubahalah itu untuk memverifikasi nasab, untuk memvalidasi nasab itu. Sejak kapan ada musonib dalam ilmu nasab yang kayak gitu itu? Nasab itu adanya di darah. Kita taunya bernasab kepada siapa secara detail itu berdasarkan data. Jadi jika antara data dan DNA sudah klop, data dan DNA artinya data secara pustaka, DNA sebagai catatan Tuhan sudah klop, itu berarti memang adalah nasab yang valid. Nah, kalau di kalangan Balawi kan sudah jelas, jangan sampai banyak-banyak yang sudah tes DNA, cukup satu saja adanya dari Balawi yang sudah terverifikasi secara DNA berhaplogrup G, ya alias Jewish atau Yahudi, maka yang lainnya itu tentu akan sama. Kenapa saya kok katakan begini? Dikarenakan di kalangan mereka sangat menjaga garis keturunan pancar laki-lakinya. Artinya setiap wanita mereka tidak diperbolehkan untuk menikah dengan selain kelompok mereka. Jadi secara garis laki-laki nasab mereka itu semuanya sama-sama dan sama terjaga, sehingga satu saja sudah mewakili semua. Terbukti dari kalangan Balawi haplogrupnya ada yang G, ya sudah, secara pustaka sudah tidak terdata, secara DNA juga tidak nyambung. Lah terus mau apa lagi? Hahaha, kok aneh-aneh lewat mubahalah. Jangankan cuma mubahalah, pakai tirakat, pakai wirid, pakai jampi-jampi dan lain-lain, secanggih apapun ilmunya ya tetap tidak merubah itu toh. Wong itu adalah hubungan darah. Ya Allah, ya Allah. Sudahlah, sorga itu bukan milik dzurriyyah Rasul. Sorga itu miliknya Allah. Siapapun yang berhak untuk memasukinya, tentunya dialah yang akan dimasukkan ke dalam sorga oleh Allah. Kita ini sama, yang membedakan itu adalah takwanya kita. Inna akramakum indallahi atqakum, kan begitu. Kita semua itu sama lah. Nilai ketakwaan kita yang bisa menentukan itu adalah ya tempat kita bertakwa. Siapa itu? Yaitu Allah. Jadi kalau sesama manusianya ndak usahlah pakai acara sombong-sombongan segala. Kayak iblis aja nanti makhluk paling sombong di dunia, dengan semua kelebihannya, ya gak tahunya menghuninya di mana. Ayo kan gitu ta. Iblis kurang apa iblis? Kayak Mbak Google lah kalau sekarang, paling canggih. Tapi nyatanya menjadi makhluk yang terlaknat oleh Allah dikarenakan kesombongannya.